Basah gitu kata dia bilang gitu. Ih gede banget sih balon kamu kata dia bilang gitu. Ya udahlah gue lakuin aja gue bilang gitu. Gue juga pengen tahu sendiri kan aku orangnya kalau udah deket cowok tuh bawaannya pengen kak gitu, pengennya aduh pengen buru-buru ngelakuin, cuma kan step by step dulu lah gitu kan. Kamu punya cerita apa di diary kamu? Iya, jadi aku tuh mau menceritakan pengalaman rumah tangga aku dulu gitu. Gimana? Jadi dulu aku sempet nih kenal sama atasan bos aku. Jadi aku mau ceritain dari awalnya dulu ya. Jadi ceritanya suami aku tuh kurir. Nah kurir setelah itu suami saya kan kerja nih sebagai ngantar paket. Nah setelah itu dari atasannya itu manggil suami saya tuh buat ngantar paket. Nah mungkin inisiatif suami saya itu Kamu sama dia satu kerjaan? enggak, justru aku Gimana sih? Coba pelan-pelan ininya ceritanya. Jadi kamu punya suami. Iya, kurir. Suaminya kurir. Iya, benar, Terus kurir. kamu sebagai? Aku sebagai tadinya ibu rumah tangga. Ibu rumah awalnya. tangga. Awalnya aku ibu rumah tangga. Terus? Nah mungkin kan sebagai kurir nih kerjaan udah selesai, bosnya telepon, atasannya lah ya, atasannya telepon, suruh nganter paket lagi nih, ada 2 paket lagi agak besar juga gitu, itu di pusat. Ini kan kalau dia nganter barang itu bukan di pusat kan. Nah setelah itu mungkin suami saya tuh punya inisiatif sekalian lah ngajak anak sama istri nih gitu nganter barang cuma 2 paket doang kan gitu. Nah dari awal situ bosnya itu atasannya lah ya nganter-nganter gue gitu ya, si istri Bobby gitu. Iya gitu. Nah setelah itu udah ada tuh udah kenal, terus nggak lama lagi ngelakuin kayak gitu lagi. Ngelakuin apa? Maksudnya suruh ngambil barang lagi gitu, ketemu lagi dong tuh atasannya lagi. Ketemu atasannya lagi. Nah, akhirnya mau nggak mau kan saling ngeliat tuh aku sama atasan, pikiran juga gini sih, oh ini atasannya dalam hati ya gitu. Oh ini atasannya masih muda juga ya gitu. Nah, masih keren juga maksudnya gitu kan. Udah setelah itu ya jadi suami tuh emang waktu itu sempat judol lah kak, suka judol gitu kan gitu. Terus aku tuh yang pusing deh kalau suami aku udah kayak gitu tuh, uang cewek tuh suka dipakai gitu kak. Jadi aku bingung gitu ya buat ngegantinya gimana. Harusnya kan dia yang pusing ya, ini jadi aku yang pusing. Mau nggak mau aku dari punya tabungan sampai buat nutupin COD-nya dia. Nah terus akhirnya ngulangin lagi nih suami aku pakai COD lagi. Akhirnya minjem sama tetangga aku tuh kak. Nah abis minjem tetangga sama aku, udah deh tuh akhirnya ketemu bosnya lagi tuh, dipanggil suruh nganter barang lagi. Nganter barang lagi terus ditanyain, lu kok COD kok uang COD kok nggak dipakai, nggak diantar-antar gitu ya, harusnya kan dikirim kata dia bilang gitu, harusnya udah sampai nih, kenapa lu nggak kirim kata dia bilang gitu kan. Ya bos nanti. Nah ternyata ya itu ngulangin kayak gitu lagi kak, pakai uang kayak gitu lagi gitu, COD-nya dipakai buat judul lagi. Nah 2 hari mau gajian itu suamiku harusnya COD udah ditransferin ke kantor tapi belum juga. Terus akhirnya dikabarin dah tuh, bosnya ngabarin, lu gimana sih lu gitu, kapan nih mau ini, kata dia bilang kapan nih mau ganti COD-nya kata dia bilang gitu. Ya dia bingung, nggak ada uang, aku juga kan nggak punya uang, udah minjem sama tetangga kan kak gitu ya, aku pusing juga. Akhirnya ya udah dah tuh dari dia jujur tuh ke bosnya, iya saya nggak ada duitnya kepake lah ya, nggak tahu sih pakainya tuh buat apa, ngomong ke bosnya nggak ngerti dah intinya. Jadi bosnya itu kayak kalau kayak kita ngasih, lu mau nggak nih pinjaman nih sama gue kata dia bilang gitu, tapi ada bunganya kata dia bilang. Terus akhirnya suami ngomong nih ke aku gitu, ini mau minjem nih sama bos kata dia bilang gitu, tapi ada bunganya gitu. Ya udahlah intinya kalau aku sih mikirnya ya udahlah yang penting kerja gitu ya, dia kerja gitu, mau minjem berapapun intinya dia kerja gitu. Apalagi kan waktu kan lagi corona tuh kak, lagi susah-susahnya banget gitu kan, yang penting dia kerja gitu dibanding aku pusing kan. Akhirnya ya udah tuh ketemu sama bosnya minjem. Nah setelah udah minjem nih, udah sebulan lalu pakai lagi tuh kak COD-nya. Nah kita bingung dah tuh buat bayar bosnya ini. Akhirnya duitnya dia nih yang COD ini diganti pakai duit gajinya dia kak. Nah duit atasan ini, si bosnya ini kagak diganti. Akhirnya mau nggak mau ngabarin aku kak gitu. Nah setelah ngabarin aku, dia ngomong nih gitu, ini gimana suaminya gitu, mau bayar apa enggak. Ya jujur aja aku bilang aja udah nggak sama dia ya kan, aku juga pusing, gue bilang gitu, aku udah nggak sama dia, aku juga udah pusing sama dia, gue bilang gitu. Jujur, emang kamu udah cerai? Ya
sebenarnya sih enggak Kak, itu alasan aku doang gitu ya ke itu biar nggak disangkut pautin gitu niatnya. Ternyata gue nggak mau tahu nih harus bayar ya gimana ya, saya juga kan nggak kerja gitu, malah saya juga pusing lagi ditagih sama tetangga gitu. Akhirnya si atasan ini, bosnya ini ngomong gini, ya udah gitu, kalau kamu mau ketemu aja sama aku gitu. Ketemu gimana, aku nggak bisa ketemu, aku aja pusing gitu, buat bayar kamu juga nggak bisa, bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, tenang aja, kata dia bilang gitu, nanti aku bayarin gitu kalau misalkan kamu mau, tapi kamu datang dulu, kata dia bilang gitu. Sebenarnya sih was-was ada ya, takutnya aduh nanti aku diapain nih gitu kan mikirnya, apalagi kan ibarat kata suami yang punya utang ya kan sama itu atasan gitu ya. Terus gimana ya, udahlah jalanin aja. Akhirnya benar ketemu, terus ya udah dah tuh pas kita ketemu ngomong dah tuh, ya udah aku bakal ngasih tapi kamu mau nggak ngelakuin sama aku, kata dia bilang gitu. Ketemunya daerah-daerah deket kantornya dia juga, daerah pusatnya itu gitu. Terus kamu enggak ketemuan, kata dia bilang gitu sama aku gitu. Akhirnya kan udah ketemuan, terus tapi kamu enggak ngelakuin, nanti aku bayarin utang tetangga kamu, kata dia bilang gitu. Akhirnya ya aku mau aja ya, yang penting kan aku ditagih mulu kan sama tetanggaku. Oke, akhirnya kamu ketemu di? Aku ketemu tuh di pusatnya, kantornya dia tuh. Akhirnya Di kantor? Bukan di kantor sih, seberangnya gitu, maksudnya di kafe lah gitu. Akhirnya dari situ kita berbicara, kita menuju ke hotel kan dah tuh. Jadi ngomongnya dia baik di mana, di WA atau? Iya, dia by WA gitu sebelumnya. Kalau kamu mau, kata dia bilang gitu, bayar utang tetangga kamu, kamu mau nggak gitu. Utang tetangga apa utang suami? Dia kan tahunya kan pakai nama aku gitu. Tetangga aku tahunya pakai nama aku, tapi yang minjem suami aku. Jadi suami aku tuh disuruh aku gitu, suruh pinjem tetangga. Akhirnya ya aku pinjem, tapi ngomong nih ke atasannya langsung. Terus bilang kan pusing kan gitu buat bayar utang tetangga tuh gimana gitu. Terus dia jawab gitu, ya kamu tenang aja gitu, utang kamu nanti aku yang bayar, tapi kamu mau nggak aku ajak ke hotel, kata dia bilang gitu, by WA gitu. Oke, terus kamu bilang? Ya aku mau gitu. Terus ya udah kita ketemuan. Nah setelah itu aku ketemuan tuh Kak sama dia gitu. Emang ya. kamu mau? Iya, karena aku mikirnya aku udah pusing nih ya kan, ditagih sama tetangga utang. Ya udahlah, coba aja gitu. Sebenarnya sih juga deg-degan ya hatinya. Soalnya kan suami juga punya utang sama dia, tapi dia mau bayarin utang tetangga aku ya kan. Jadi aduh nih bener kagak ya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku ketemuan tuh sama dia di kafe. Nah setelah itu kan akhirnya kamu gimana gitu. Iya aku udah nggak sama suami aku tuh di kafe itu Kak. Udah nggak. Terus gimana kamu jadi nggak mau ke itu hotel, kata dia bilang gitu. Ya udah iya aku mau, aku bilang gitu. Tapi bener kan sesuai yang aku minta gitu. Aku bilang kayak gitu Kak. Iya tenang aja kok, kata dia bilang gitu. Nah, aku jalan tuh setelah dari kafe itu aku menuju hotel. Nah setelah menuju hotel Naik apa? Naik ini apa namanya, motor. Dianya? Iya sama. Kalau aku sih naik busway gitu. Terus akhirnya kan pisah, nggak boncengan? enggak, pas bareng itu naik motor Kak. Pas bareng itu dari kafenya itu aku naik motor sama dia berdua gitu ya ke hotel itu. Masa bosnya bawa motor nggak bawa mobil? Enggak. Orang rumahnya dia deket Kak ternyata dari kantornya itu. Terus setelah itu ke hotel dah tuh Kak. Aku udah ke hotel, terus buka pintu udah tuh ya. Dalam hati sih deg-degan ya. Udahlah jalanin aja lah gitu kan. Sebenarnya takut juga. Terus nggak lama lagi tuh dia setelah pintu udah ditutup, dia ngedeket aku udah tuh. Ya sedikit cerita sedikit lah Kak gitu. Kamu bener udah gak sama suami kamu? Iyalah bener, ngapain aku bohong gitu. Masa iya suami kayak gitu aku pertahanin? Aku ngomong kayak gitu kan. Nah terus dia ngomong, udah itu dia mendekat Kak, lama-lama mendekat gitu ya. Mendekat, meluk aku, terus cium pipi aku, cium bibir aku juga gitu. Lama-lama ya namanya di tempat kayak gitu kan, tempat hotel kan gitu, ke bawah suasana ya. Akhirnya dia megang bola aku, ya aku juga jadi pengen megang singkongnya dia juga kan. Waduh, Berarti posisi duduk atau berdiri atau? lagi duduk tuh sembari itu apa namanya, sembari megangnya dia aku. Akhirnya ya udah aku digeletakin tuh di tempat tidur, dibuka dah tuh. Apanya? Bajunya lah Kak, semuanya hanya juga dibuka ya kan. Aku ngelakuin pelan-pelan. Pas dia ngelihat badan kamu gimana? Iya kata dia bilang, terus
balon kamu gede juga ya, kata dia. Kata dia bilang gitu. Ini kamu asli apa namanya operasi? Ya asli lah, aku bilang gitu. Emang kebetulan keturunan gitu. Iya, kata dia bilang gede banget soalnya gitu. Enak, terus juga dulu kan badan aku kecil ya kak, ini kan sekarang udah agak gemukan aja. Dulu kan badan aku ya sekitar 49 lah ya. Tapi ini tetap Iya, gede. iya tetap gede makanya. Tuh dia. Terus Terus kamu pakai ukuran berapa, Say? sekarang ini 42 deh kak kayaknya kak. Idenya nomor 42. Iya kak. Udah kayak nomor sepatu. Nah itu dia gede banget. Ya terus sembari pegang bolanya gede banget gitu, aku dicium-cium bola aku, remes-remes. Aduh ya siapa yang nggak kepengen ya kan, akhirnya ya udah dah tuh dia cium badan aku ya kan, ya aku lagi lah biar dia juga pengen gitu ngelakuin hubungan sama aku gitu. Terus aku cium juga singkongnya dia ya kan. Nah setelah bangun ya kita langsung melakukan hubungan itu. Buka baju, ya, terus cium aku, terus bola aku juga kan gitu, kata dia bilang gede banget sih bolanya gitu. Iya jadi ngegemesin kata dia bilang gitu kan gitu. Ya aku karena Kamu kebawa suasana gitu ya kak, jadi ya udah aku nikmatin aja gitu sembari apa megangin singkongnya dia kan gitu. di mana singkongnya gede? Wah lumayan lah gitu, tebel gitu. Kalau sama suami kamu, dan mana? Ya kalau suami sih agak kurus ya, cuma emang agak kekar gitu ya, karena suami aku ya, agak muda juga sih gitu, tapi kan aku lebih suka yang tua-tua gitu. Emang dia umur berapa? Kayaknya sekitar umur 38an deh kak. Dia umur 38an kayak gitu. Terus? Aku sukanya seperti itu sih ya. Ya terus juga apalagi kan suami aku kan kecil badannya, kalau dia kan agak ya lumayan lah buat enak ya, jadi Gede. iya jadi ngelakuin juga kan enak, semangat kitanya juga gitu. Terus langsung aku mas aku udah tuh ke dia. Oh, enggak lihat dulu. Ya itu kan tadi aku semuanya pertama itu ronde pertama kak, ronde kedua ada lagi, tenang aja. Iya, maksudnya punya kamu enggak dijat sama dia. Iya, Kamu enggak punya dia dulu. itu pertama aku punya dia dulu kan singkongnya, terus biasa diituin, di lollipopin lah. Biasanya wanita kan, laki kan emang punya begitu kan, seperti itu. Nah terus nggak lama lagi dia pegang paha aku. Reaksinya dia gimana pas kamu? Aduh dia udah nggak sabar, jadi dia pengen buru-buru itu jilatin punya aku jadinya. Jilatin? Pastinya punya mimi aku dijilatin. Kamu gimana jilatin sama dia? Aduh kayaknya rasanya pengen buru-buru langsung aja masuk gitu. Terus dia udah nggak sabar pengen buru-buru masuk, kelamaan gitu ya, saking udah nggak kuatnya gitu ya. Terus udah setelah masuk dah tuh kak, aduh langsung aja aku pakai gaya apa itu? Waduh aku kayaknya kalau aku lebih suka kayaknya di atas deh ya kak, biar bisa goyang, biar bisa diulek-ulek gitu. Ya seperti itu. Ya karena aku KB kali ya. Jadi keluar dalam dong? Aman. Buang tapi dalam? aku ngomong ke si atasan itu keluarnya di luar ya gitu. Padahal mah aku mah pakai pengaman. Kenapa nggak bilang aja? Ya nggak mau aku kan takut juga nanti tiba-tiba. Katanya kan kadang ada yang ada yang bisa jadi juga. Oh iya. Ya, seperti itu, kebanyakan orang kan bilangnya seperti itu kak. Terus? Nah setelah itu udah melakukan itu, aku udah tuh ya cowok itu. Terus akhirnya dia gantian dibalik, akunya yang di bawah, dianya yang di atas gitu. Dia kamu keluar? Iya pastinya itu. Berapa kali? Kalau aku Kamu keluar? 2 kali. Kalau itu cowok sekali, terus dapat jeda kita ngobrol dulu sebentar, ngakuin lagi kan. Dia keluarnya sekali, keluar di luar. Keluarinnya di luar gitu, aku minta keluarinnya di balon aku ya, aku bilang gitu. Iya kata dia bilang gitu. Iya aku bakal ngeluarin. Nah kedua tuh kan pernah istirahat dulu tuh, istirahat sejenak, minum santai itu, terus ngelakuin lagi tuh kak, yang pakai gaya itu loh, singkongnya di balon aku gitu. Nyoba-nyoba sekalian aku cium juga tuh singkongnya kan ditaruh di balon aku kan, aku ciumin. Nanti nyampe. Ya kan akunya ikut maju palanya. Berarti punyanya panjang? Panjang aku, apa? Berapa ya? 15 apa 17 lah gitu. Aku juga lupa juga, udah lama kak masalahnya. Udah lama juga masalahnya. Terus? Ya setelah terus nggak main kan dia pengen juga tuh ya, udah ngenyot balon aku. Ya biasalah hal wajar ya. Terus gaya-gaya yang lah. Terus gantian aku yang di atas. Terus aku yang gayanya duduk, aduh capek dah, berbagai macam gaya dah. Mungkin karena akan aku nanya ya, terus gimana dengan istri kamu gitu ya. Terus kata dia bilang, ya istri aku mah nggak bisa kayak gini, kata dia bilang gitu gayanya gitu.
makanya gitu aku tuh pengen kamu sama aku terus gitu, kalau perlu kita nikah siri kata dia bilang gitu. Waduh sampai ke situ-situ. Kamunya suka? Ya suka sih, maksudnya kan nggak terlalu kecil banget, enggak gede juga enggak, sedang lah gitu, porsi aku lepas lah aku bilang gitu. Terus dia keluarnya di gaya apa tuh pas dia Itu apa namanya, pas aku ulek itu dia langsung kayak udah nggak tahan pengen keluar. Udah apa kata dia, lepas ntar takutnya keluar dalam, dia juga kayak orang panik juga kali ya gitu. Udah lepas gitu, aku udah nggak sabar gitu pengen keluar kata dia bilang itu, akhirnya dilepas sama dia gitu. Nah yang kedua itu yang pengen keluar tuh pas aku gaya dogi gitu Kak. Oke. Nah terus abis itu kamu dikasih duit sama dia? Iya dikasih. Berapa duit? Itu 1 juta sama dia. Emang utangnya berapa? Utangnya ya masih gitu ya, aku saking pusingnya aku nggak minta lebihin lagi, ya udah segitu ya dikasih segitu ya, atau nah harusnya aku lebihin tuh ya. Aduh ya udahlah gimana lah, orang namanya orang lagi pusing, ya udah ditanya utangnya segitu ya segitu jawabnya. 1 juta. Nah dari situ kamu berlanjut? Berlanjut tuh hubungannya lagi gitu sama ada tuh seorang laki-laki lah gitu yang sekarang jadi papa tiri aku. Nah mamaku emang orangnya sering kerja gitu ya, dan papa tiri aku tuh suka kerjanya tuh di rumah gitu ya, lebih banyak bisnis di rumah lah gitu. Pas banget aku posisinya juga kan belum kerja gitu, belum ngapa-ngapain gitu. Nah setelah itu kan ceritanya nih aku mau nyuci baju dong gitu, kamar mandi nih nyuci baju. Nah salahnya aku lupa lagi mau nyuci baju tuh lupa gitu, aku mikir berat juga kan, ntar basah-basah juga mikirnya gitu kan. Nah aku lagi nyuci manual lah ya gitu, pakai tangan. Nah setelah itu datang dong tuh papa tiri aku gitu, ngasih tahu itu salah nyucinya, dia bilang seperti itu Kak gitu, harusnya seperti ini gitu. Tapi dia papa tiri aku tuh lama-lama mendekat. Ya aku santai aja lah, positif aja lah. Oh iya makasih Pak, aku bilang kayak gitu kan gitu. Ya terus nggak lama lagi mendekat terus akhirnya kesenggol dah tuh. Balon aku sama si papa tiri aku itu. Aduh ini kenapa nih, aku sebenarnya sih sempat gedekan. Udahlah aku lanjut aja gitu, akhirnya dibantuin juga sama dia gitu. Terus nggak lama lagi Kesenggol kamu nggak protes? Cuma aku mau protes gak enak lah, namanya masih baru kan, masih aku langsung protes takutnya ini orang main protes aja, takutnya aku mikirnya adalah positif aja kesenggol atau nggak sengaja gitu ya. Nah ternyata pas dia ngambil tuh cuciannya basah deh tuh kena aku, ya apa aku basah gitu. Oh iya aku nggak sengaja kata dia bilang gitu. Emang papa tiri kamu perawakannya seperti apa, tampilannya, wajahnya, orangnya? Dia tinggi sih, orangnya tinggi, agak mancung, dia kayak ke Arab-Araban juga sih gitu. Mamaku aku bilang keren juga sih ya dapat bapak kayak gitu. Mama tahu sendiri kan, aku kalau misalkan lihat kayak bapak-bapak umur itu kan, aku emang demennya umur bapak-bapak ya gitu ya, lebih suka bapak-bapak dibanding anak muda. Papa tiri kamu umur? Kayaknya umur 53 deh kayaknya, tapi kayak masih fresh gitu, kayak masih enak gitu dilihat, masih kayak gagah juga gitu ya. Dia ngedeketin aku gitu, sembari nyuci bareng, sebersih deg-degan juga, aduh mau pulang gak ya gitu kalau misalkan aku lagi berduaan sama papa gitu. Terus dia nggak lama lagi kayak mau meluk aku, cuma dia pura-pura ngambil cucian gitu loh Kak gitu, langsung ngambil tapi agak-agak meluk gitu. Aduh, dari belakang? Oh dari belakang gitu Kak. Nah terus itunya dia kan kena itu ya, bohlam aku nih belakang aku, jadinya waduh kena nih aku bilang gitu sama dia kayak geser gitu Kak gitu. Waduh deg-degan sih, cuma ya udahlah gitu. Ini jangan kayak gini ya, aku bilang kayak gitu kan gitu. Udah nggak apa-apa gitu, sini aku bantuin. Nah terus nggak lama lagi dia kayak ngajak bercanda gitu Kak gitu ya, basah gitu kata dia bilang gitu. Apa mau basah-basahin, akhirnya aku ciprat-cipratin, nah berdua gitu kita ciprat-cipratan gitu dong. Nah terus nggak lama lagi Main air basah-basahan di kamar mandi. Terus nggak lama lagi dia megang deh tuh balon aku, kata dia bilang ih gede banget sih balon kamu, kata dia bilang gitu. Udah mati aku, aduh aku jahat ya, dalam hati ya, jahat gak ya, punya mak gue ambil ini lakinya. Kan aku mikir kayak gitu ya Kak ya. Ya udahlah gue lakuin aja, gue bilang gitu. Gue juga pengen tahu sendiri kan, aku orangnya kalau udah deket cowok tuh bawaannya pengen Kak gitu, pengen buru-buru ngelakuin, cuma kan step by step dulu lah gitu kan. Terus nggak lama lagi dia bilang, terus ya udah aku lagi dah tuh singkongnya dia kan gitu. Widih, dia campuran emang Arab sih Kak. Aku bilang waduh gede juga nih, aku bilang gitu kan. Terus aku pegangin, dia juga megangin aku juga kan gitu. Terus dia nyimpen aku, semuanya diciumin Kak, sampai balon aku dikenyot sama dia. Terus ya
Ya aku kan kalau aku punya dada besar tuh emang aku nggak tahan tuh di dada aku Kak. Kalau udah dipenyotin gitu kayaknya aku langsung pengen buru-buru lollipopin tuh singkong dia gitu. Jadi dada kamu gimana ceritanya? Iya, terus dia kan dari megang terus nggak lama lagi dicium. Kenyatnya kan aku jadi Emang dibuka bajumu? ya dibuka Kak. Pertama dipegang dulu Emang balon kamu aku. pakai baju apa selain Iya aku kaos? transparan Kak. Bawahannya? Bawahnya pendek celananya, udah kayak mengundang, udah jadi dia pengen gitu ya bawaannya, udah terus akhirnya dia pegang, dipegang terus cium, akhirnya Dia nggak ada ngomong ya apa-apa? nggak ada ngomong apa, langsung aja kayak ngebuka baju gitu, ditarik baju aku sebenarnya refleks juga, aduh gimana nih gue bilang tuh, ya udahlah habis mau gimana ya udah kelanjur juga, udah aku main aja singkongnya dia, sembari aku lollipopin, terus dia juga ngingetin balon aku kan gitu ya, kata dia bilang gitu, ya aku kan udah nggak tahan Kak, kalau misalkan balon aku tuh dikenyot mulu gitu ya, terus kata dia bilang besar banget sih, kata dia bilang dikenyot lagi, ya aku udah nggak tahan terus sama dia, akhirnya ini badan aku sampai mimi aku juga dicium sama dia gitu. Di kamar mandi itu? Iya di kamar mandi bisa-bisanya kan gitu. Posisinya apa? Jongkok, duduk atau? Nah itu dia, aku berdiri, dia yang jongkok ya. Punya aku sampai kamu ngejilatin mimi berdiri. aku. Iya akunya berdiri gitu. Terus pas kamu aduh seneng banget Kak gitu, sampai pala tuh ayah tiri aku tuh sampai aku gini-giniin gitu, saking nggak tahannya gitu ya. Terus nggak lama lagi ya udah aku nggak tahan, ya udah aku buru-buru tarik aja tuh punya si singkong itu, singkong ayah tiri aku, langsung aku gituin aja gitu. Ya, terus dia Masukin? iya dimasukin gitu Kak, terus kata dia apa itu? aduh gede banget sih sumpah. Gaya apa? Ya kita berdiri dulu gayanya. Berdiri? Berdiri. Emang bisa berdiri sambil berdiri terus kan akhirnya kan sama dia aku digendong gitu. Pertama kan dia kan jongkok. Terus akhirnya aku berdiriin sama dia, langsung aku masukin begitu kan. Aku masukin terus akhirnya akunya yang digendong sama dia malah. Jadi ya gitu mainnya Sambil berdiri? Iya sambil berdiri sembari digendong akunya. Jadi gitu. kuat dong dia? Iya, ya kan tinggi gede Kak orangnya. Udah mati, aduh gede banget, sampai sakit banget Kak sebenarnya, cuma ya gimana ya, enak yang ngelakuinnya kata dia bilang. Terus kata dia enak nggak, kata dia bilang gitu, iya enak, dia bilang kayak gitu, iya gede banget, sampai sakit justru punya aku. Nggak pakai pengaman? Enggak. Terus dia keluar di mana? Ya aku bilang gitu, nanti keluarnya di luar ya, aku bilang gitu. Nanti aku takut kalau misalkan kenapa-napa. Iya tenang aja, kata dia bilang gitu. Ternyata emang dia kuat gitu ya. Agak lama juga Kak, lumayan. Aduh kapan kelar sih gitu. Aku juga pengen ngeluarin juga gitu Kak rasanya gitu. Kamu nggak keluar? Ya kan dia duluan, dia juga udah gak ketahanan. Kamu nggak keluar? Ya aku pas dibawa ke kasur tuh baru aku keluar. Kan aku tuh kalau mau keluar tuh kalau aku harus ngulek dulu Kak. Nggak bisa langsung yang lagi keadaan duduk kitanya keluar tuh nggak bisa. Harusnya aku jadi udah keluar gitu. Terus aku bilang aku belum keluar, aku bilang kayak gitu kan, aku belum keluar gitu. Emang mau lagi, kata dia bilang iyalah aku belum keluar gitu. Ya udah akhirnya ya itu dia yang di bawah, akunya yang di atas gitu. Pindah ke tempat tidur. Udah ke tempat tidur akhirnya gitu. Nah, setelah udah keluar belum gitu kan, gitu pas pindah ke tempat tidur gitu ya, aku suruh dia tidur, aku yang di atas gitu ya, aku ulek dah tuh ya sampai dia udah belum, kata dia bilang iya ntar dikit lagi, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya udah keluar dah lemes banget kan. Siapa yang keluar? Ya akunya. Dianya keluar? Dianya udah keluar duluan Kak, makanya jadi nggak sinkron gitu. Jadi mau nggak mau 2 kali kata papa tiri aku gini, kamu hebat juga ya gitu, sampai 2 kali loh kata dia bilang kayak gitu kan, gitu sampai 2 kali. Ya kan aku belum keluar, aku bilang gitu. Oh udah keluar ya mungkin bisa sekali, nanti bisa lagi, kata dia bilang gitu. Emang mau lagi, kata dia bilang. Ya boleh sih gitu. Ya tenang aja gitu. Udah dulu, takutnya nanti pulang, kata dia bilang kamu siap-siap selesai cuciannya, kata dia bilang gitu. Ntar aku bantuin jemur, kata dia bilang gitu. Nah, udah selesai, ya udah kita siap-siap langsung tuh. Selesai jemuran abis ngelakuin. Iya, terus Kak hari berikutnya tahu nggak, ini tuh lebih parahnya lagi gitu ya. Ada mamahnya langsung Kak, mama aku langsung loh lagi masak gitu. Nah ceritanya dipanggil mama tuh gitu, suruh bantuin gitu ya. Emang posisi aku gitu Kak, gitu pakai celana pendek kan biasa kalau orang mau tidur kan begitu kan, pakai tank gerah. Masaknya ya enggak malam sih, jam 8-an gitu. Oh iya, jadi aku punya cerita lagi nih Kak. Nih mama aku langsung nih, ini pas banget ada mama aku langsung. Dia lagi masak gitu Kak, gitu. Nah, aku dipanggil tuh sama mama aku kan, gitu, disuruh bantuin. Di atas sendiri kan aku bantuin kan posisi bangun tidur gitu, disuruh bantuin. Ya pakai celana pendek doang gitu Kak. Disuruh bantuin, lagi motongin. Terus enggak lama lagi ini
si papa tiri aku datang gitu ya, mungkin ya aku juga tahu ini datang nih gitu, papaku datang nih, terus kita jadi saling lihat-lihatan gitu, mungkin kayaknya dia udah nggak tahan gitu kak gitu kan. Nah terus nggak lama lagi nih papaku kan ngeliat aku tuh kak gitu, terus ya aku sengaja aja gitu kan tungging-tunggingin kan di atas meja gitu tuh kak, aku tunggingin aja, terus aku aku taruh di meja itu kan biar dia sengaja gitu, biar dia pengen. Nah terus kalau jadi papa tiri aku tuh kayak udah ngelirik aku gitu, kayak ngasih kode gitu loh kak, gitu ngode gitu, suruh sono gitu, nggak ngerti sih, aku juga masih nggak paham, suruh ke sono. Terus nggak lama lagi nih papa tiri aku minta tolong beliin rokok gitu. Tadinya sih nyuruhnya alasannya ke mama dulu nih, mungkin dia nggak enak kali ya ada mama aku ya gitu, masa langsung tiba-tiba nyuruh anaknya gitu kan nggak sopan gitu mungkin. Nah dia inisiatif nyuruh ini istrinya dia gitu, papa tiri aku nyuruh istrinya minta tolong beliin rokok dong. Jadi tuh akhirnya aku disuruh beli rokok sama papa tiri aku tuh. Nah aku disuruh beli rokok, terus aku ditarik terus dibawa ke gudang, saking nggak tahannya. Gudangnya di mana? Gudangnya di bawah tangga itu loh kak. Nah terus saking nggak tahannya kata dia, papa tiri aku tuh narik aku tuh kak gitu, padahal aku tuh nggak disuruh beli rokok, ternyata aku disuruh ke gudang. Nah di gudang itu kan ada pintunya gitu kak gitu. Gudangnya di mana? Gudangnya itu deket tangga, jadi tangga terus bawahnya itu dibikin pintu gitu. Jadi kalau dibuka sih agak luas juga sih gitu, lumayan lah buat naruh barang banyak gitu ya, kayak kasur satu lumayan lah ya, kayak buat pembantu gitu, lumayan buat di situ. Nah akhirnya dibawa ke situ, saking nggak tahannya aku ditarik dah tuh, langsung ditutup pintunya. Terus kata dia gitu, aku dibawa ke sini, aku bilang gitu, kenapa dibawa ke sini, kata dia bilang gitu kan. Terus iya aku nggak tahan sama kamu gitu, lagi kamu kenapa sih pakaian kayak gini, bisa nggak sih ntar aja gitu, kamu malah mancing aku, apalagi kamu tadi goyang-goyangin kamu, maksudnya apaan gitu kan, aku juga jadi pengen, kata papa aku gitu, yang emang sengaja aku bilang gitu. Ya bukan gitu kan, ada mama takut ketahuan gitu. Nah buktinya kamu berani kan, aku bilang kayak gitu. Udah aku nggak mau lama-lama gitu, langsung aku tuh kok aku pegangin balon aku balon suruh biasa singkongnya suruh diituin, di lollipopin. Akhirnya ya udah aku lollipopin, terus kata dia bilang jangan lama ayo gitu, nggak enak takutnya tahu mama, kata dia bilang gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku masukin aja. Akhirnya cuma dia doang yang keluar, aku nggak keluar lagi. Masukin gayanya seperti apa, caranya gimana? Ya itu akhirnya aku dan nggak mau kan satu kasur doang, jadi nggak bisa kayak macam-macam. Cuma doang sih kak, udah gitu. Terus nanti kapan-kapan kita lagi, kata dia bilang gitu, nanti kapan-kapan kita lagi gitu. Terus dia keluar di mana? Ya mau nggak mau akhirnya di baju aku. Di baju aku, terus aku langsung buru-buru dah tuh, aku ke kamar langsung aku ganti. Nggak ketahuan sama mama kamu? Nggak ketahuan sih. Nggak dicariin? Nggak dicariin juga. Sebenarnya sih deg-degan juga sih, cuma ya alhamdulillah cepet gitu ya. Jadi udah ini nggak panik juga jadinya. Terus kamu dikasih jajan sama papa kamu tuh kalau gitu? Iya kadang kata dia bilang gitu, kamu mau apa gitu ya. Kalau aku mumpung dia nanya kayak gitu ya kadang aku minta beliin HP bagus gitu kadang. Baik sih emang papa tiri aku tuh emang orang ada juga gitu, jadi enak gitu. Kadang dia aja mau ngajakin aku jalan kak, cuma kan waduh nanti takut ketahuan tetangga atau apa kan, saudara, aduh bahaya. Ya udahlah selagi kita di rumah ya udah di rumah aja ngelakuinnya Kan gitu. kayak bapak dan anak, orang-orang ngeliatnya. Nah makanya itu dia, tapi kan takutnya tahu sendiri kan tangga-tangga mikirnya ya kan, apalagi kalau berduaan tanda tanya, soalnya kan bukan anak kandung gitu. Bapak tiri kan banyak di luar-luaran sana mikirnya yang negatif lah ya segala macam gitu. Berarti sejauh ini mama kamu nggak tahu apa-apa? Nggak tahu kan sampai sekarang gitu. Tapi kamu ada rasa nggak enakan nggak sih kalau lihat mama? Iya kadang juga suka sedih gitu. Ya ampun, pak suami lu gue ambil, gue bilang gitu. Kadang suami lu gue pakai. Ya suami lu gue pakai gitu. Ya kayaknya enakan gue deh dibanding lu. Gitu. Berarti jahat juga nih gue ya. Sebagai anak ya, waduh gue bilang durhaka juga nih. Durhaka ya kamu iya, ya? Durhaka Tapi nih. kamu pernah ngerasa gini nggak? Pernah membayangkan mana tahu papa kamu ngajakin nikah sama kamu nikah siri gitu nggak? Enggak sih. Nggak pernah diajak? Enggak pernah, belum pernah. Belum tahu nih ntar kesananya. Oh, berarti kamu masih berhubungan? Masih berhubungan sama papa tiri aku. Berarti kamu menganggap papa tiri kamu itu baik, brengsek atau seperti apa nih kalau kayak gini? Ya baik, terus juga nyaman juga gitu ya kayak apa ya, terus Nggak ada kayak brengsek-brengseknya di mata kamu? ya gimana ya,
karena kita mungkin itu dia saling suka kali ya. Emang aku sukanya yang tua-tua gitu. Aku dikenalin yang mudanya aku nggak demennya yang tua, susah ya. Oh, berarti lo nggak laku nih semua muda-muda ya. Iya. Tapi kamu akan kedepannya akan stop apa kamu akan lanjut? Rasa cinta kamu terhadap mama kamu lebih besar mana dengan hasrat kamu dengan papa tiri kamu? Itu dia tuh yang bingung tuh. Bingung ya? Iya. Tapi kamu apa yang bisa kamu sampaikan terhadap mama kamu? Mungkin secara langsung kan pasti malu dan dia nggak tahu. Ini kalau kamu boleh berstatement ke mama kamu, apa sih yang pengen kamu ngomongin ke dia? Aduh, aku pokoknya pengen minta maaf sebesar-besarnya sih gitu ya sama mama aku. Soalnya kan jahat juga sih sebenarnya aku ya, cuma gimana ya kalau kita udah saling suka ya kan, udah saling ada rasa juga susah juga, kecuali kayak misalkan aku dipisahin nih, udah kamu ngekos aja sendiri atau gimana gitu biar papa tiri aku sama mamaku ya mungkin bisa hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan masih serumah ya masih keinget, ngelakuinnya pun juga kan inget gitu. Seperti itu Kak. Oke, jadi disclaimer ya, sekali lagi ini jangan ditiru, jangan dicontoh, apalagi sama papa tiri, yang mana itu adalah harusnya kan dapat kasih sayang sebagai anak dan bapak, Iya, bukan benar. kasih sayang yang lain. Gitu. Ini penyimpangan nih, tidak dibenarkan gitu ya. Jangan diikuti ya guys, jangan dicontoh, jangan ditiru. Cukup belajar dari pengalaman Alinka saja. Semoga tidak terjadi kisah kamu terhadap yang lain. Kita semua belajar dan kalau misalnya dapat papa tiri lebih baik jangan tinggal serumah, ya kan? Bener, iya. Nah, daripada Saiton masuk, akhirnya kalau ketahuan sakitnya minta ampun, kalau mama kamu juga sakit, mau marah sama anak sendiri, benar. ya kan? Itu pasti hal yang lukanya global daripada dengan selingkuh dengan orang lain. Iya bener banget Kak. Semoga kamu bisa merenungi, semoga kamu bisa lebih rasa cinta kamu terhadap mama kamu lebih besar sehingga kamu bisa memutuskan oke, ini orang nggak bener, kamu lebih milih mama kamu dan dia berjalan dan kamu menyingkir karena kamu juga dewasa, atau orang nanti Tuhan tunjukkan keburukan dia sehingga kalian berdua tidak bersama dengan papa kamu, tapi ya minta yang terbaik lah. Iya, Minta yang terbaik, mumpung belum terlambat, pikirkan lagi kalau mau melakukan lagi, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah tiri. Iya. Ya, ayah tiri. Ibaratnya gini, kalau udah kecembur sekali dua kali, kalau kita masih bisa perbaiki, kenapa enggak? Gitu, jangan dilanjut. Ya, semoga mama kamu tahu dan kamu bisa langsung perbaiki sebelum semua terlambat. Ya, sukses ya. Terima kasih. Terima kasih ceritanya.